Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Edgar Ferdrianda dengan NIM 21042316 dan teman saya Fadel Fajrin Yunis dengan NIM 21042267. Di sini saya eh, akan mempresentasikan laporan observasi pemerintah Nagari, Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman. Lanjut materi pertama yaitu profil Nagari Katapiang. Nagari Katapiang merupakan sebuah desa atau nagari yang terletak di Batanganai nomor 16 Katapiang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayahnya mencapai 43,58 km. Nagari Katapiang memiliki beragam kekayaan budaya dan karakteristik yang unik dan jumlah penduduk 15.202 jiwa. Profil Nagari Katapiang menggambarkan sebuah nagari dengan struktur wilayah yang beragam dan potensi geografis yang mendukung pengembangan wilayah. Lokasinya yang berbatasan dengan Samudra Indonesia memberikan keunggulan tersendiri terutama dalam hal sumber daya maritim. Yang kedua yaitu profil Nagari Ulaan. Ulaan berada di sebuah nagari yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari 4,7 km persegi atau 12,1% dari luas Kecamatan Ulaan Tapakis. Berjarak 4 km dari ibu kota, Kecamatan 20 km dari ibu kota kabupaten dan 40 km dari ibu kota provinsi. Nagari Ulaan berpenduduk 14.617 jiwa, terdiri dari 6.954 laki-laki dan 7.663 perempuan. Masih termasuk penduduk nagari Pemekaran Seulayat Ulaan, Sungai Gimba Ulaan, Manggopoh Palak Gadang, Sandi Ulaan, Kampung Galepong Ulaan, Padang Toboh Ulaan. Kajian teoritisnya ada 4 yaitu kepemimpinan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pembangunan, yang keempat pelayanan. Kepemimpinan. Konsep kepemimpinan ialah pada hakikatnya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Namun secara terminologi ada beberapa kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif, tergantung dari sudut mana para ahli memandang hakikat kepemimpinan. Yang B yaitu kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam. Ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Menurut Mulyasa, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat atau community empowerment seringkali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat atau community development karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan. Yang B yaitu pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Chambers 1995,
adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, and sustainable. Lebih jauh, Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau basic need masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan atau empowerment masyarakat sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Yang ketiga yaitu pembangunan. Konsep pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Konseptualisme pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Pembangunan menurut para ahli. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Menurut pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Keempat, pelayanan. Konsep pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan menurut para ahli, Grundros tahun 2000. Pelayanan adalah suatu proses interaksi antara penyedia layanan dan konsumen, di mana konsumen dapat berpartisipasi dalam penciptaan konsumsi layanan tersebut. Menurut Kotler dan Keller tahun 2006, pelayanan adalah aktivitas yang bersifat tidak berwujud yang dapat memberikan manfaat untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Pelayanan ini dapat berupa produk fisik atau barang yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Hasil analisis SWOT 5W1H yang ada di Wali Nagari Ketepiang. Yang A yaitu kepemimpinan Wali Negara Ketepiang diidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terkait penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2009 agar tujuan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai. Menurut wawancara dengan Sekretaris Nagari Ketepiang, itu Bapak Samsur Rizal, salah satu fokus utama dalam pembinaan masyarakat adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta aktif dalam menjaga ketertiban, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pembinaan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan sosialisasi dan pembentukan komunitas pemuda yang dapat menjadi motor penggerak perubahan di negara Ketepiang. Keduanya itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di negara Ketepiang, pemanfaatan kekayaan alam pada saat sekarang ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Melalui sektor pariwisata, pengelolaan kekayaan alam tersebut bisa dilakukan dan dimanfaatkan untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. Menurut wawancara Bapak Samsul Rizal, masalah utama yang menjadi kendala pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan objek wisata Pantai Ketepiang.
Karena rata-rata pekerjaan masyarakat di sekitar pantai Ketaping hanya sebagai petani dan nelayan. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan melalui pemanfaatan objek wisata Pantai Ketaping ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fadel Fadrian Yunis. Oh, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembangunan wali Nagari Ketapiang. Pembangunan wali di Nagari Ketapiang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan budaya lokal, serta peningkatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah negara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam wawancara Bapak Samsuri Rizal mengenai peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satu aspek utama dari pembangunan di Nagari Katapiang adalah peningkatan infrastruktur yang bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi serta sosial. D. Pelayanan di Wali Nagari Katapiang. Pelayanan publik di Nagari Katapiang, Kecamatan Matanganai, Kabupaten Padang Pariaman berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat agar lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Berdasarkan wawancara Bapak Samsuri Rizal, yaitu pelayanan administrasi, kependudukan, dan catatan sipil, salah satu layanan publik yang menjadi prioritas di Nagari Katapiang adalah pelayanan administrasi, kependudukan, dan catatan sipil. Masyarakat diberikan kemudahan dalam mengurus dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Pemerintah Nagari memberikan layanan yang cepat dan mudah agar warga dapat mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dengan lebih efisien. Yang kedua, kepemimpinan Wali Nagari Ulakan. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintahan-pemerintah daerah. Dalam wawancara dengan Wali Nagari Ulaan, Bapak Ade Chandra Saputra, kepemimpinan Wali Nagari Ulaan pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Pemberdayaan masyarakat wali nagari Ulaan. Berdasarkan wawancara wali nagari Bapak Ade Chandra Saputra, pemberdayaan masyarakat di nagari Ulaan yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan seperti pelatihan ibu-ibu PKK dan peningkatan UMKM seperti menjual SNIPA. Salah satu program yang ditekankan adalah pelatihan untuk ibu-ibu PKK yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. C. Pembangunan Wali Nagari Ulaan. Pembangunan di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, berfokus pada berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya. Dalam wawancara Bapak Desa Saputra, pemerintah nagari bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Nagari Ulaan. Hal ini meliputi perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, dan batas umum lainnya. Pemerintah nagari berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas di seluruh kawasan sehingga mempermudah mobilitas warga serta mendukung kegiatan ekonomi. D. Pelayanan Wali Nagari Ulaan. Pelayanan publik di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah akses warga terhadap berbagai layanan dasar. Pemerintah nagari berfokus pada pemberian pelayanan cepat, efisien, dan transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Berdasarkan wawancara Bapak Ade Chandra Saputra sebagai wali nagari, yaitu pelayanan administrasi kependudukan di Nagari Ulaan mencakup berbagai proses administratif,
seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan perubahan data pendudukan lainnya. Pemerintah nagari berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, mengurangi birokrasi yang rumit, serta memastikan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan efisien. Analisis SWOT Nagari Ketapiang. Pertama, kekuatan atau strength. Nagari Ketapiang memiliki lokasi yang cukup strategis, yaitu dekat dengan akses jalan utama menuju ibu kota, kecamatan, kabupaten. Hal ini memudahkan aksesibilitas baik bagi warga lokal maupun bagi pengunjung atau investor luar yang tertarik untuk berinvestasi. Nagari Ketapiang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti pertanian dan perkebunan. Masyarakat lokal mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi daerah. Masyarakat di Nagari Ketapiang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, kekerawatan yang erat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial memperkuat rasa kebersamaan dan stabilitas sosial. Yang kedua, kelemahan Nagari Ketapiang. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki infrastruktur, beberapa fasilitas dasar seperti jalan, saluran air bersih, dan sistem pengolahan sampah masih perlu peningkatan. Akses jalan yang belum memadai dapat menjadi hambatan bagi mobilitas masyarakat dan distribusi produk pertanian. Di beberapa area, akses terhadap teknologi dan informasi masih terbatas. Meskipun potensi sumber daya alam melimpah, kualitas SDM di Nagari Ketapiang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan kewirausahaan. Pendidikan dan pelatihan yang lebih terarah diperlukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat. Tiga, peluang Nagari Ketapiang. Nagari Ketapiang memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata, terutama yang berbasis pada budaya lokal dan alam. Wisata berbasis budaya atau wisata alam dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi lokal kepada wisatawan. Yang keempat, ancaman. Ancaman Nagari Ketapiang. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian, Nagari Ketapiang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pertanian yang mengancam ketahanan pangan masyarakat. Kekuatan Nagari Ulaan. Nagari Ulaan terletak di kawasan memiliki akses yang balik baik ke pusat kecamatan kabupaten. Dengan akses jalan yang cukup baik, warga dan pengunjung dapat mudah menjangkau negara ini, mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Nagari Ulakan memiliki kekayaan alam yang sangat mendukung kehidupan masyarakat, seperti tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan. Kelemahan Nagari Ulaan. Sebagian besar masyarakat Nagari Ulaan bergantung pada pertanian dengan pola tradisional yang cenderung kurang efisien dan rentan terhadap perubahan cuaca atau bencana alam. Diversifikasi ekonomi masih minim yang membuat masyarakat kurang tahan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Yang ketiga, peluang. Nagari Ulaan memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya. Keindahan alam dan tradisi budaya lokal yang masih terjaga dapat dijadikan daya tarik untuk wisatawan. Wisata alam, budaya, dan kuliner khas bisa menjadi peluang pengembangan ekonomi lokal. Potensi sektor UMKM di Nagari Ulaan sangat besar, terutama dalam kerajinan tangan, produk pertanian olahan, dan makanan khas. Keempat, ancaman Nagari Ulaan. Nagari Ulaan bisa terancam oleh persaingan dari daerah lain yang memiliki sektor industri yang lebih maju dan beragam. Proses modernisasi dan globalisasi bisa mengancam kelestarian budaya lokal yang selama ini menjadi ciri khas Nagari Ulaan. Pergeseran nilai-nilai tradisional dan perilaku masyarakat yang semakin terpengaruh oleh budaya luar bisa melemahkan ikatan sosial dan telah ada. Kesimpulan, Nagari Ketapiang dan Ulaan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar untuk pengembangan wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam, budaya, dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang responsif di kedua negara menjadi kekuatan dalam memajukan pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur.
Nagari Ketapi yang unggul dengan potensi wisata maritim, sedangkan Nagari Ulaan menonjol dalam pelatihan UMKM dan pemberdayaan perempuan. Meski demikian, kedua negara menghadapi tantangan berupa keterbatasan dana, infrastruktur yang belum memadai, dan ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Pelayanan publik telah mengalami peningkatan dengan fokus yang efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Saran, kedua negara perlu memperluas sektor ekonomi dengan mendorong inovasi bidang UMKM, pengembangan produk lokal, dan pengelolaan pariwisata berbasis budaya serta lingkungan. Pemerintah negara harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, dan fasilitas umum untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Program pelatihan dan pendidikan, terutama dalam teknologi dan kewirausahaan, perlu ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat secara maksimal. Kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami berdua, laporan observasi. Em, Mungkin segitu saja. Terima kasih kepada Fadel.